Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, teman-teman semuanya, ini ada info yang cukup menarik, info yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar teman-teman yang kemarin telah mengikuti kegiatan seleksi P3K di tahap pertama di bulan November dan diumumkan Desember 2024 kemarin. Nah, di sini tentunya ada P3K yang kemarin berhasil mengisi lowongan dan ada peserta yang belum mengisi lowongan. Nah, di sini EO Irwan akan menyampaikan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini seperti apa sebenarnya P3K paruh waktu ini? Tentunya teman-teman ingin tahu seperti apa sih sebenarnya P3K paruh waktu secara yuridisnya diatur oleh undang-undang yang terbaru ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum Iyo Irwan sampaikan terkait dengan hal-hal tersebut, teman-teman dapat dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe ya. Ditunggu dukungannya, semoga dengan dukungan teman-teman semuanya channel Iyo Irwan ini semakin berkembang. Oke teman-teman, terkait dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu ini, hal yang ditunggu-tunggu ya oleh sebagian besar teman-teman yang kemarin telah mengikuti kegiatan tes seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, di sini menimbang ini bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 66 UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, perlu upaya penyelesaian penataan pegawai non aparatur sipil negara. Nah, ini kan seperti janji pemerintah di tahun 2024 itu kan diselesaikan semuanya. Prosesnya dilakukan di tahun 2025 ini. Yang kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang P3K paruh waktu. Nah, ini adalah teman-teman yang mengikuti seleksi dan kemarin belum dapat mengisi lowongan. Nah, untuk dasar hukumnya ini ada banyak ya teman-teman. Nah, itu ada 5 ya dasar hukumnya. Kemudian keputusannya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang pertama, P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi di sini diangkat mendapatkan NIP dan digaji berdasarkan upah yang sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Artinya nanti juga berkaitan besar kecilnya anggaran penggajian ini nanti juga berkaitan dengan di instansi pemerintah teman-teman nanti akan ditempatkan seperti itu. Yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka target utamanya yang pertama adalah penataan pegawai non ASN, yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non ASN. Jadi nanti kita semuanya adalah ASN, yaitu ASN PNS, ASN P3K, dan ASN P3K paruh waktu. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, tujuannya seperti itu, karena tentunya antara honorer dengan ASN nanti harapannya adalah kinerjanya akan lebih meningkat. Kemudian ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan. Ini ada guru, ada tendik, ada tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Ya, dia ada sekian formasi ya untuk P3K paruh waktu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kemarin ikutnya juga teknis di tahap 2, nanti ketika pengangkatan paruh waktu harapannya nanti bisa digeser dari yang guru terpaksa harus daftar di teknis, yang penting daftar dulu dan nanti semoga bisa digeser
formasinya ke guru. Keempat, pengadaan paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024, ya, di tahap pertama maupun tahap yang kedua. Kemudian yang kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di pangkalan database. Nah, ada di database ya, di database BKN. Nah, dengan ketentuannya telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Nah, jika sudah ikut tapi tidak lulus. Dan yang kedua, telah mengikuti seleksi P3K namun tidak mengisi lowongan. Jadi nanti semua yang tidak mengisi lowongan untuk tenaga non-ASN yang terdata di database BKN jika mengikuti seleksi CPNS dan seleksi P3K dipastikan nanti akan menjadi P3K paruh waktu. Keenam, status pegawai P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K. Jadi nanti semuanya akan mendapat nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi nanti kalau tidak dapat NIP, NIPPPK, nanti dapatnya nomor identitas pegawai ASN. Kemudian ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan tahapannya adalah, nah seperti ini ya. Untuk tahapannya mungkin teman-teman tidak begitu ingin tahu kalau tahapannya. Tapi di sini mungkin terkait penerbitan nomor induk NIPPK ini di huruf F ini paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Jadi nanti kalau dari instansi sudah mengirimkan ke BKN, itu nanti dalam waktu 7 hari kerja paling lama akan terbit. Selanjutnya di bagian ke-8 ini ada yang mungkin P3K paruh waktu yang mengundurkan diri, kemudian tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, ini kemudian meninggal dunia, ini bisa dibatalkan proses pengangkatannya. Jadi kalau mengundurkan diri, tidak menyampaikan berkas dan meninggal dunia, 3 kategori ini akan dibatalkan proses pengangkatannya. Kesembilan, nah ini terkait dengan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Ini urusannya untuk kepala daerah atau kepala instansi pemerintah seperti itu. Kemudian di sini yang poin ke-10 juga terkait dengan pejabat ya ini. Kemudian yang poin ke-11, nah ini P3K paruh waktu yang diangkat ini melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi nanti waktu kerjanya sesuai dengan kontraknya seperti itu. Kemudian ke-12 ini ada perjanjian kerjanya, ada nama jabatan, ekspektasi, unit kerjanya, skema, masa perjanjian, hak dan kewajiban, dan sanksi. 12, nah ini masa perjanjian P3K paruh waktu ditetapkan 1 tahun. Nah ini perjanjiannya adalah 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai diangkat menjadi PPPK. Ini artinya PPPK penuh waktu ya ini. Jadi untuk masa perjanjiannya 1 tahun diperbarui terus. Kemudian ini jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu ini ditetapkan oleh PPK ya, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, kemudian karakteristik pekerjaan, misalkan kalau guru ya mungkin kan harus sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Jadi kalau separuh masa ketika siswanya masih ada mau ditinggal kan tidak mungkin. Jadi harus menyelesaikan pekerjaannya, setelah selesai mungkin bisa mendahului pulang, tidak harus menunggu seperti yang P3K penuh waktu atau di yang PNS seperti itu. Kalau untuk yang lainnya misalnya untuk pekerja kebersihan taman itu mungkin
setelah selesai mungkin bisa pulang, terus nanti bisa kembali lagi seperti itu. Ke-15 ini terkait dengan poin ke-7 yang digunakan sebagai dasar pengangkatan. Ke-16 ini adalah P3K paruh waktu ini juga menyusun SKP sesuai target. Nah, ini nanti mungkin bisa lewat e-kinerja BKN atau untuk guru mungkin juga lewat pengelolaan kinerja di PMM, mungkin seperti itu. Kemudian ke-17 ini evaluasi kinerja triwulan dan tahunan. Ini sama ya seperti yang sudah ada yang triwulan, ada yang tahunan. Dan ke-18 ini hasil evaluasi kerja digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian. Jadi pastikan nanti evaluasi kinerjanya minimal baik agar nanti bisa diperpanjang kontraknya. Kemudian ke-19 terkait upah. Nah, upah yang diterima ini paling sedikit adalah sesuai yang diterima saat ini ketika menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum. Nah, harapannya kalau saya berharap ini nanti yang dipakai adalah yang sesuai dengan upah minimum ya. Karena mungkin kalau disesuaikan dengan besaran yang diterima saat menjadi non ASN antara P3K paruh waktu di satu tempat dan di tempat yang lain dengan jabatan yang sama, dengan tugas yang sama, nanti bisa beda. Tapi kalau dengan upah minimum yang berlaku di kabupaten misalnya, maka dalam satu kabupaten guru yang merupakan P3K paruh waktu semuanya standarnya sama. Kemudian untuk penata layanan operasional, operator layanan operasional, semuanya sama. Jadi tidak ada kecemburuan. Tapi kalau nanti berbeda-beda, pasti nanti bisa menimbulkan kecemburuan. Itu kalau menurut pandangan saya. Tapi nanti bagaimana di wilayah kita masing-masing nanti menentukan besaran dari upah untuk P3K paruh waktu ini. Kemudian sumber pendanaan ini adalah dapat berasal dari belanja pegawai. Jadi bisa diambilkan selain dari belanja pegawai. Ini mungkin terkait dengan anggaran di yang lainnya ya, berarti diambilkan selain dari belanja pegawai. Kalau nanti diambilkan dari belanja pegawai, nanti biasanya akan melebihi istilahnya batas minimal ya, atau batas maksimal lah, seperti itu. Kemudian P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah nanti dapat gaji 13 atau THR? Kita tunggu saja nanti seperti apa prakteknya. Kemudian kewajibannya seperti biasa setia dan taat pada Pancasila, NKRI. Nah, itu hal yang mutlak ya. Kemudian menaati ketentuan peraturan undang-undang, kemudian melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN dan menjaga netralitas. Ini adalah hal yang wajar untuk ASN. Kemudian ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku untuk pada ASN, berarti bisa menggunakan PP 94 tahun 2021 ya, ini terkait disiplin pegawai, tapi mungkin juga ada hal yang berbeda-beda. Kemudian pemberhentian, nah ini tentunya dasarnya apa? Kalau P3K paruh waktu itu diberhentikan, diangkat menjadi P3K atau CPNS. Nah, ini pasti ya bagus ya. Mengundurkan diri boleh, meninggal dunia, penyelewengan, kemudian pensiun, kemudian perampingan organisasi dan tidak cakap jasmani. Bisa juga tidak berkinerja karena kinerjanya jelek. Kemudian pelanggaran disiplin berat, dipidana paling singkat 2 tahun dan ini dipidana penjara yang telah memiliki ketetapan hukum tetap. Nah, ini kemudian anggota parpol. Ke-25 ini yang perlu
pahami juga ya, P3K paruh waktu yang mengajukan pindah instansi. Nah, ini dinyatakan mengundurkan diri. Jadi tidak boleh ya untuk P3K paruh waktu untuk pindah. Kalau ingin pindah sebelum SK diterima, usahakan sudah dipindah sebelum SK diterima. Jadi kalau ingin mutasi, segera cari lowongan ketika SK itu belum ditetapkan. Jadi bisa mungkin berkoordinasi dengan mungkin di dinas atau dari BKP SDM terkait formasinya, penempatannya, mumpung belum terlanjur. Nanti kalau ada penataan misalnya, karena jumlahnya kan tentu kadang-kadang kan di tempat A itu kurang tapi di tempat B itu kelebihan, mungkin kan harus diatur, ditata dan diratakan, dilakukan pemerataan. Jadi jangan sampai nanti sudah terlanjur dapat SK dan pengen mengajukan pindah, nanti bisa dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian ke-26 ini juga terkait dengan perubahan organisasi pemerintah yang kompetensinya masih dibutuhkan dan belum berakhir perjanjian kinerjanya, dapat dipindahkan ke unit kerja yang membutuhkan. Nah, ini kalau istilahnya ada perubahan nomenklatur kemudian nanti digeser itu bisa, tapi kalau mengajukan sendiri untuk mutasi tidak bisa seperti itu. Dan ke-27 ini dilakukan melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Jadi artinya setelah ini tidak ada lagi pengangkatan P3K paruh waktu karena hanya ada di tahun anggaran 2024. Jadi betul-betul manfaatkan baik-baik teman-teman, sambil menunggu nanti jika ada perubahan terus kita bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Manfaatkan dulu untuk P3K paruh waktu ini, jangan sampai teman-teman nanti tidak mengikuti seleksi sehingga nanti dihapus dari database BKN atau bahkan nanti tidak dipulangkan lagi menjadi honorer sehingga nanti tidak bisa mendapat penggajian dari dana pemerintah baik APBN maupun APBD. Kemudian yang ke-28 ini P3K paruh waktu bisa diusulkan menjadi P3K penuh waktu ya, berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian. Jadi intinya nanti ketika ada kekosongan dan anggarannya memungkinkan, P3K paruh waktu itu ada peluang diangkat menjadi P3K. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang minimal P3K paruh waktu ini untuk statusnya sudah diakui oleh pemerintah dan gajinya juga berasal dari dana pemerintah baik APBD ataupun APBN. Kemudian ke-29 ini nanti terkait dengan rincian kebutuhan P3K nanti akan disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seperti itu. Nah, ini mungkin yang akan mengurusi adalah di tingkat kabupaten ya, kita tidak perlu memahami ini. Kemudian ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Nah, ditetapkannya tanggal berapa? 13 Januari 2025 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, inilah teman-teman terkait dengan seperti apa P3K paruh waktu ini, dasar hukumnya ada di sini ya, di keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025. Semoga informasi sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa beri dukungan kepada channel IO Irwan dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya dukungannya. Dengan dukungan teman-teman, kami harapkan IO Irwan semakin istilahnya semakin semangat untuk membuat konten dan menyajikan informasi-informasi yang ter-up-to-date terkait dengan dunia pendidikan. Jangan lupa ya dukungannya. Pak IO Irwan ingatkan kembali. Sekian dari IO Irwan, sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.